Menjaga lingkungan dan merawat kelestarian alam tentu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi jangan hanya menunggu pemerintah melakukannya, masing-masing dari kita bila berinisiatif untuk melakukannya seperti menanam pohon. Bayangkan betapa besar perubahan yang bisa kita buat. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Rosita Istiawan yang karena dengan tekadnya ya menanam pohon dilakukan sudah cukup lama, berpuluh-puluh tahun, akhirnya bisa mendirikan sebuah hutan. Dan tentu saja ini bermanfaat bagi kita semua, bagi komunitas, bagi lingkungan, tapi juga bagi ekonomi masyarakat. Insight with Desi Anwar kali ini dengan tema Hari Kartini, tapi juga Hari Bumi, kita berada di hutan organik di Megamendung, Jawa Barat, untuk melihat bagaimana sebuah lahan gersang tandus awalnya sekarang sudah disulap menjadi sebuah hutan organik yang bisa kita nikmati manfaatnya bersama. Isu pelestarian lingkungan kembali mendapat sorotan di bulan April, bertepatan dengan momentum Hari Kartini dan Hari Bumi yang sama-sama mengangkat peran manusia dalam menciptakan perubahan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan krisis iklim dan kerusakan ekosistem, muncul figur-figur inspiratif dari akar rumput yang menunjukkan bahwa upaya menjaga bumi tidak selalu harus dimulai dari skala besar. Justru, inisiatif personal yang konsisten dan berkelanjutan kerap menjadi fondasi perubahan nyata yang berdampak luas. Salah satu contoh nyata adalah upaya yang dilakukan oleh Rosita Istiawan yang berhasil mengubah lahan kritis di Megamendung Bogor menjadi hutan organik yang kini tumbuh dan memberi manfaat ekologis bagi sekitarnya. Perjalanan ini tidak hanya berbicara tentang penghijauan, tetapi juga tentang ketekunan, kesabaran, dan pendekatan yang holistik dalam merawat alam. Di tengah berbagai program penanaman pohon yang seringkali bersifat seremonial, pendekatan berbasis perawatan jangka panjang menjadi pembeda yang signifikan. Lebih jauh, kisah ini juga merefleksikan peran perempuan dalam advokasi lingkungan, sebuah perspektif yang semakin relevan dalam konteks modern. Perempuan tidak hanya menjadi bagian dari gerakan, tetapi juga penggerak utama yang menghadirkan pendekatan berbasis empati, keberlanjutan, dan komunitas. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi menjadi momentum untuk menyoroti bahwa perjuangan perempuan masa kini tidak hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang menjaga masa depan bumi bagi generasi berikutnya. Rosita, Apa kabar? baik, aduh senang sekali akhirnya sampai di sini. Harus sampai lihat hutannya. Iya, Oke. dan ini adalah Bu Rosita Istiawan, penggerak hutan organik Organik Megamendung. Sebenarnya Bu, luasnya berapa? Semua dari 2000 meter sampai 30 hektar. Dari tanah krisis dan gersang. pH 2 cuma sampai 4, tapi bersyukur ya Mbak Desi, 44.000 pohon yang kita tanam endemik Indonesia. 44.000 pohon endemik. Nah, 44.000 pohon. Sekarang 44.000. 4.000. Ada berapa jenis pohonnya? 121 jenis. 121 Nah, itu. jenis, 44.000 pohon. Di luasnya sekarang 30 hektar. 30 hektar. Ibu Rosita menanamnya dari Dari sebesar benar-benar dari 2000 meter, dan itu pohonnya setinggi ibu. Jangan lupa ya, pohonnya setinggi ibu, bukan yang 25 cm. Dan ini berhasilnya kita adalah tanam rapat, bukan tanam tinggal.
Tanam Itu satu. rapat bukan tanam. Nah, apa artinya ini nanti tanam agar rawat. tanam Rawat, rawat, bukan tanam tinggal. Jadi betul-betul Dan kita rawat. mendapatkan perhatian. Perhatian. Ya. Nah, Ibu Rosita melakukan ini sudah berapa lama? 25 tahun. 25 tahun dan hasilnya Seperti ini. Lihat. indah sekali, rindang. Ibu tinggal di sini. Kalau bikin hutan tidak ditungguin, jangan harap menjadi hutan. Yang ada jadi apa Bu kalau nggak ditungguin? Jadi villa di sini mah. Jadi villa, Jadi atau villa. kalau nggak jadi belukar ya. Baik, Bu Rosita, saya ingin melihat Hutannya. bukan saja hutannya, tapi apa-apa saja, Saja yang ada di sini. yang ada Oke. di sini, bagaimana selama 25 tahun ini Baik. dikembangkan dan mungkin Gitu. diperkenalkan dengan Boleh. jenis-jenis Apa? pohonnya itu. Jenis pohon. Kayak Jawa Baratnya. Ada rasa mala. Ada puspa. Ada kisirem. Yang emang betul kayak yang untuk ekonominya. Ada yang namanya aprika atau mani. Satu, pohonnya adalah untuk menyerap air dan menahan longsor. Pembibitnya sangat gampang. Ekonomi lebih tinggi daripada saingan. Iya, jadi banyak Nah, sekali banyak sekali benefitnya. benefitnya. Oke. Silakan Yuk, Bu Rosita. ayo kita jalan. Jadi Kita lihat penunjuk hutannya. jalan. Ayo, oke. Ya, Insan with Desi Anwar bersama Bu Rosita Istiawan, kita di dalam hutan organik yang dikelola oleh beliau dan kita akan melihat dan mengenal dan kalau perlu memeluk ya pohon ini. pohon satu persatu karena ada lebih dari 120 jenis 120 pohon di pohon. sini, jumlahnya Jumlahnya. 44.000, rata-rata endemik Endemik milik Ibu Rosita. Ibu 44.000 ya dengan lahan yang lebih Dari dari 30 hektar. Iya. Nah, Bu Rosita kita peluk dulu ya. Boleh. Ini loh, biar Sepertinya tahu ada ini. energi. Ini Iya. pohon Ini apa yang kita peluk? namanya ini mahoni arborea. Kenapa dibilang arborea? Kalau orang Sunda bilang, kalau mau kaya tanam pohon ini. Kalau mau kaya menanam pohon ini. Ini namanya bilang orang Sunda, bahasa Sundanya ini pohon kaya. Ada berapa mahoni seperti ini? Tahu nggak? Seperti ini. Ya, Ada. di hutan bawah Ibu. hutan organik ada lebih dari 1000 pohon. Wow, luar biasa. Perlu waktu berapa lama untuk sampai menjadi setinggi seperti ini. Ini tingginya 40. Ini Bu, ini tinggi 40, diameternya berapa kita kira-kira? Ini diameternya lebih dari 80. Kenapa begitu? Yang itu bukan Bu Rosita lagi, S1, S2, S3-nya PB. berapa Ya. tahun? Ini 15 tahun. 15 tahun dan Dan ya, 15 tahun segini tingginya lihat. Sehat. 40. Sehat pohonnya. dan katanya begini, kalau kita memeluk pohon itu kita mendapatkan energi yang Betul. luar biasa karena Betul, pohon biasa. ini dia akarnya Menyimpan air menyimpan itu, air menahan dan longsor. Dan banyak ini sekali benefitnya. jangan lupa ya, kalau buat misalkan bagi orang agama Islam, daunnya itu berwirid buat kita. Berzikir. Setiap orang menanam itu berzikir daunnya buat kita. blessing, Blessing ya, buat oke. Orang yang planet nanam. Earth, buat bumi. Ya, Buat ini kita bumi. juga dalam Hari Bumi. Hari Bumi. Ya, Oke. yang pada bulan April ini. Jadi Bu Rosita mungkin kita bisa sambil jalan. Oke, siap. Apa-apa lagi Oh, benar. pohon yang Pohon yang ada. ditanam? Ini yang sudah tidak ada lagi, misal kayak aren nih, Bu. Ini aren, ini indukannya di atas. Ini indukannya. Nih indukannya di atas. Dibiarkan dia di sini jatuh, tidak kita panen. Terus akhirnya kita bibitkan. Kita bagikan siapa yang mau nanam aren. Karena aren ini sangat buat masyarakat sekitar itu yang benar-benar masyarakat itu benar-benar butuh aren apa? Buat bikin gula Iya, aren. gula aren. Dan ini menumbuhkan air. Dan untuk benar-benar ini sangat gersang. Bersyukur kalau sudah ada aren pasti keluar mata air. Iya, Itu. jadi pohon-pohon yang ada di sini rata-rata memang menyerap air. Menyerap ya. air benar-benar untuk menyimpan air. Karena gini Mbak Desi, dulu tidak ada mata air. Kita itu dalam satu pohon 1 gelas aqua. Dalam satu pohon. Tidak benar-benar mata air. jadi- Gersang banget. Jadi sekarang ada mata air. Jadi mata air sekarang udah kita ngairin 2 das. Kita ngairin alhamdulillah bersyukur ke pasantren. Pasantren bawah Air 15 mengalirnya air sampai mengalir jauh bisa sekarang. sekarang. Wow, Saya 2 luar desa, biasa. Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Jadi kita punya 2 das. Yang tidak ada Das dulunya. Citadel tidak ada dulu. Das Citarum Wow. sama Das Cikeas. Lumayan Iya. ininya ya. Dan ini kenapa tadi dirapihkan? Biar aja mengalir gini. Kalau dia rapihin dia ngambek. Ada orang gini, Bu, saya rapihin dong. Nggak usah. Kalau dirapihin, dia langsung berhenti, Mbak Desi. Karena dia dari air kan dari
akarnya itu mengeluarkan air untuk ke masyarakat. Tapi Ibu paham ini apa? Memang pendidikan atau latar belakangnya? Tidak, karena komitmen. Komitmen kita membuat hutan, lihat puncak sudah kritis, Indonesia tidak ada apa-apanya lagi, Bu. Tentang hutan, apa sih yang kita bisa peduli kepada Indonesia, pada lingkungan Kabupaten Bogor ini sebenarnya aset loh. Tapi ya harus peduli juga apa sih yang bisa membantu hutan organik, gitu loh. Dan mungkin seperti kita ketahui kan daerah ini kan daerah macet ya. Daerah macet biasanya gimana? daerah yang istilahnya hobi mengirim banjir ke Jakarta karena daerah resapan air ini banyak sekali digunakan menjadi villa dan resort dan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi semacam oase di tengah-tengah ini. Kenapa? Megamendung. Punten dulu, orang Jakarta nih, kenapa sih membuat villa atau resort dengan tembok penuh, pakai AC? Ngapain? Tinggal aja di Jakarta kalau begitu ya kan. Kalau hujan 3 jam, dia bilang ini loh kiriman dari Bogor. Jangan salah itu. Tapi itulah, karena saya tanya pernah ada tamu-tamu ke saya, kok kenapa sih milih puncak? Kita punya uang loh Bu, kalau nggak punya puncak Bandung. Saya tuh weekend nggak pernah keluar gimana, macet. Dan juga nih yang nonton. Jadi kan, Bu Rosita memang tinggalnya di sini, menetap 25 tahun tinggal di sini. Kalau tidak ditungguin, Ibu bilang tidak akan jadi hutan. Jadi hobinya orang sini itu menebang, tidak mau menanam. Dan ini yang dilakukan Bu Rosita. Punten, saya menyinggung sedikit kepada pemerintah yang ada. Yang biasanya seremonialnya itu 20 cm. Ya. Kenapa? Kalau 25 cm itu habis dengan alang-alang. Berebut dengan alang-alang. Karena mereka apalagi tanam tinggal ya, tidak tanam rawat. Kedua, orang ambil rumput buat kambing pasti dia ambil. Karena sama dengan rumput. Itu salah satunya. Itu. Kenapa nggak semeter? Misalkan pemerintah nih 1 meter atau 1,5 meter, bikin penghijauan, nanam dimanapun. Jangan lupa, jadi tidak berebut dengan alang-alang. Dilihat, tinggalin 3 bulan, dia masih hidup. Ya, dirawat bukan ditinggal. Tapi sejarahnya itu sendiri ya, 25 tahun kan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu dan kenapa konsep hutan organik ini berkembang sehingga ya seperti ini kita lihat, luar biasa. Saya mau bercerita sedikit. Jadi almarhum suamiku, dulu kan perminyakan. Itu gali-gali. Itu membangun dosa dia juga. Mengembalikan dosa yang sudah hilang, gitu dia kembalikan. Terus saya bilang, sayang, kamu udah tuh mau jadi apa sih kata aku? Karena namanya orang perminyakan lah tahu. Dan saya setahun sekali pulangnya Bu. Di luar Indonesia. Di Sudan, di Qatar, dia kayak gitu lah. Sebenarnya mau jadi apa udah tua, cuma hobinya kayak begitu hura-hura. Dia bilang, aku punya cita-cita sebenarnya. Pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Bagi saya nih orang Sunda, orang Bogor asli, kenapa sih nggak bisa, harus bisa dong. Dan saya juga punya pengusaha, warteg, showroom, toko ban, kayak gitulah. Tapi komitmen keluarga itu harus tetap dipegang. Sini kamu punya uang berapa? Saya tanya, membuat hutan itu tidak gampang dan bukan uang sedikit. Oke, saya mau kerja keras, tapi asal kamu komitmen. Kita bikin surat komitmen itu. Tapi waktu rumah saya di bawah, di Gadog yang dibikin Gumati, sekarang itu rumah saya. 3.000 meter saya relakan, saya jual semua aset saya, pindahkan ke sini. Untuk membuat hutan, nah saya berjanji, saya komitmen kok. Saya akan tungguin hutan saya, hamanya apa adanya dong Mbak Desi? Hama itu manusia. 1 calon tanah. Karena dia sangat mudah untuk dijual orang Jakarta. Dibuat villa dan resort. Jadi saya diculiknya 3 kali. Nah, maksudnya diculik 3 ya kali? gini, dia minta jatah, walaupun kita beli nggak sama dia. Dia tidak jadi pelantara tanah ini, tetap dia minta jatah. Semeter 5.000 rupiah. Saya bilang uang dari mana? Tapi saya kan orang Cimande, orang Jakarta. Kalau golok itu berdarah sama saya kasih uang. Sampai seperti itu Mbak Desi. Bukan sekali aja, nanti datang dari Sentul jagoan besar-besar. Padahal sekarang kan sekarang udah mulai rame, nggak mungkin udah nggak ada lagi mungkin sekarang ya. Dulu besar-besar kesini, Bu Rosita, saya tahu Bu Rosita terus beliin tanah, nggak boleh beli tanah lagi di sini. Oh begitu, jadi banyak tantangannya ya? Tantangan sangat banyak. Akhirnya tetap saya harus setengah laki-laki dan setengah perempuan. Kadang-kadang saya garang, benar-benar garang.
Saya benar-benar dari dulu kan memang kalau di daerah Cimanai kan hobinya gini nih. Gitu lah. Jadi akhirnya apapun karena komitmen kita suami istri, komitmen kita juga memang apa yang diberikan oleh suami ke kita. Waktu itu berapa dolar, berapa ribu dolar saya kasih, saya cairkan beli dari masyarakat semeter 2 meter. Dan itu kenapa dijual? Mereka dulu kan memang kebun singkong, mereka kan pakai kimia. Waktu-waktu dia nanam 1 kali, kimianya 1 sendok, panennya bagus. 2 kali bertambah kimianya, panennya tidak berhasil. Sampai dia tidak berhasil sama sekali sampai sebesar ini singkongnya. Padahal nungguinnya 7 bulan. Ya. Akhirnya Bu, saya jual deh ke ibu. Pada saat itu, dari 2000 meter itu, terus bilang lagi mau hajatan, orang mau kawin, anaknya ngambek beli motor, jual dan jual. Akhirnya bersyukur memang ini rezeki di sini, dapatlah kita 30 hektar dalam 2 desa, Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Akhirnya kita belajar. Dari mana? Saya kan biasa Bu, orang-orang modis juga dulu mah, sepatunya tinggi kayak gitu. Tapi Sekarang juga masih modis. akhirnya saya belajar karena saya bukan orang pertanian, bukan orang benar-benar bertani belum tahu benar-benar dari otodidak benar. Terus akhirnya saya dikasih sama suami saya yang namanya buku Trubus. Jadi saya belajar di buku. Jadi dari setahun yang ke belakang seperti itu, akhirnya dikasihlah. Tantangan kedua apa? Karena kita bukan orang hutan, bukan orang ekonomi atau orang keduanya yang paling merasa. Saya pada saat itu tahun 2002, itu saya nanam jati mas. Padahal saya belinya benar-benar dari biotrop. Pembibitan di tajur paling terbesar di Bogor ini biotrop. Saya beli dari biotrop. 8.000 pohon 150 juta pada saat itu. Ya. Gagal. Kenapa gagal? Ternyata di sini tanah tidak berkapur, curah hujan tinggi, Jadi nggak akhirnya cocok. tidak cocok. Ya. Jadi belajar Dari kesalahan itulah. Belajar, saya bilang sekolah yang paling mahal teh adalah kegagalan, itu pengalaman pengalaman yang paling berharga. dan kegagalan. Kegagalan itu sekolah paling berharga kenapa? Dibohongin orang, tanahnya dipatok, itu kegagalan tuh, ya kan? Beli bibit salah, tidak jadi ratusan juta di sini, itulah kegagalan. Sekolah dari situ kita bermacam-macam, berkompromi lagi. Kenapa tidak endemik Indonesia yang sudah tidak ada lagi? Kayak jauh apa sih sono keling? Ayo kita tanam sono keling. Walaupun beberapa pohon, berapa mahal sedikit tidak apa, yang penting ada buat anak cucu ibu dan anak cucu orang lain Ya, nanti. dan cocok ya. Dan cocok di sini. Nah tadi di Tanamnya. awal kan Ibu mengatakan kalau menanam jangan mulai dari 25 hanya cm. 25 cm tapi mulai dari minimal 1 1 meter. Itu berdasarkan pengalaman dan kegagalan juga. juga. Ini menarik karena kita yang ingin menjadi hobi ya. Menanam pohon Benar, juga benar, itu. benar, Kenapa benar. kalau 20 cm? Kan gini, kalau misalkan punten saya menyinggung sedikit kepada pemerintah yang ada. Yang biasanya seremonialnya Seremonial itu itu, 20 cm. ya. 25 Kenapa? cm. Kalau 25 cm itu habis dengan alang-alang. Berebut dia dengan alang-alang. Karena mereka apalagi tanam tinggal ya, tidak tanam rawat. Kedua, orang ambil rumput buat kambing pasti dia ambil. Karena sama dengan rumput. Itu salah satunya. Iya, wow. Itu. Kenapa nggak semeter? Misalkan pemerintah nih 1 meter atau 1,5 meter, bikin penghijauan, nanam dimanapun. Jangan lupa, jadi tidak berebut dengan alang-alang. Dilihat, tinggalin 3 bulan, dia masih hidup. Ya, dirawat bukan Ya. ditinggal. Bukan ditinggal. Apa aja sih, Bu? Itulah kerjasama dengan masyarakat, karena juga itu yang paling, tanpa masyarakat tidak akan berhasil. Nah ini mungkin kuncinya, ini masukan bagus buat pemerintah. Jadi kalau bikin acara seremonial, nanam pohon 1.000 pohon, 25.000 pohon. 25.000. Tapi kalau Tanam, hanya tinggal. 25 cm terus ditinggal, sibuk dengan yang lain, tidak ada yang merawat, ya percuma. Percuma aja. Jadi hanya dimakan oleh alang-alang. Ini mungkin sangat-sangat Sangat-sangat bagus ya. sangat bagus. Nah untuk menjadi ini kan sekarang statusnya sudah hutan organik ya. Betul. Mungkin Bu Rosita apa kenapa dan bagaimana ini bisa menjadi hutan organik Ya, dan statusnya itu, nah ini hama-hamanya masih ada nggak, khususnya hama kaki duanya ini masih menjadi masalah nggak sampai sekarang? Sekarang kita terangin. Kenapa dibilang ini hutan organik? Kalau membuat hutan, zaman dulu tidak pakai kimia. Dan mana nenek moyang kita nih? Ya, ya nggak Tidak ada pakai lagi. dong, pakai kimia. Zaman-zaman baru aja sudah kesini tahun 80 sekitar Ya, baru pakai ketika kimia mulai diproduksi. Jadi makanya gitu. Jadi tidak sama sekali, bukan namanya tren.
organik sekarang, dari dulu kita sudah organik. Karena berprinsip kalau membuat hutan itu tidak pakai kimia. Satu, Ya. kok gimana ini dengan hama-hama sekarang sudah mulai terkenal. Bu Rosita udah nggak mau lagi lihat Bu Rosita karena Bu Rosita udah galak, udah menjadi macannya hutan, gitu loh. Bener nggak Bu Desi? Jadi macannya hutan, ya kan? Benar-benar sudah menjadi macannya hutan. Akhirnya apa sih tanah ini berstatus apa? Kenapa saya tidak bikin sertifikat? Waktu itu kan sudah dibeli, sudah statusnya apa? Ada. Milik Saya- kan? Milik. Jadi saya membeli dari kayak sebenarnya tanah adat lah gitu. Ya. Saya belilah. Tapi saya ditaruh di dalam hutan organik dari kelompok tani, sekarang sudah menjadi yayasan hutan organik. Jadi anak cucu saya tidak dapat warisan, anak saya pun. Ini akan kembali ke alam. Pesan buat pemerintah nih, Ya. satu lagi. Ibu minta dilindungin loh, ini asetnya Indonesia. Saya minta ini hutan konservasi atau hutan kota supaya tidak ada yang menyolek, karena komitmen, karena kita melihat sudah puncak ini sudah tidak ada hutannya lagi. Iya, ini penting sekali. Apalagi sekali. ini kan sekarang jadi yayasan, Jadi yayasan. sehingga tidak bisa diwariskan kepada dan juga siapapun. tidak bisa dijual, ya. Dijual, Jadi ya. anak Salah cucu satu ibu pun tidak nggak bisa. tidak dapat warisan. Wow. Ini bakal kembali lagi ke alam, biarkan seperti ini. Jadi kerjasamanya dengan masyarakat lokal ini seperti apa Ya. sekarang dalam? Justru dari awal masyarakat setempat sudah dilibatkan. Dilibatkannya kita dia suruh bertani, suruh dibikin tumpang sari atau sekarang namanya keren agroforestry dengan masyarakat. Ayo kita nanam cabai rame-rame, ayo kita gini. Tapi memang benar-benar setelah 3 tahun sudah tidak kami produksi lagi setelah ketemu Kanopi. Ya. Akhirnya Ya, masyarakat terlalu terlalu rindang rimbun, ya. ya. Terus akhirnya masyarakat kita menjaga hutan ini. Pegawai saya 10 nih Bu, 10 orang untuk menjaga hutan ini. Sekarang yang menjaga tuh bukan kita aja, masyarakat setempat juga menjaga. Menjaga kayak apa? Awas ya, pohon Bu Rosita jangan ditebang. Dulu ada yang longsor, kita penduduk setempat ada yang meninggal. Ini guna ke masyarakat bahagianya, air mengalir ke masyarakat. 3 bulan tidak hujan, tetap air kebagian. Itu yang penting. Satu lagi pohon pemitraan Iya. ini. Ini namanya pohon Afrika yang saya tadi ceritakan. Afrika ini sama 40 meter, ini 15 tahun. Pembibitannya sangat gampang, kalau masih 1 meter, 2 meter, daunnya bisa pakai pakan kambing. Oke. Misalkan punya pisang, tidak matang-matang, daunnya bisa pakai Untuk pisang. makan pisang. Ditutup pakai daun ini, 3 hari pasti matang. Akarnya untuk penahan longsor dan menyimpan air. Ekonominya lebih tinggi dari sengon. Oke. Ini bulat seperti ini, besar seperti ini, umurnya 15 tahun, biar semua orang tahu. Orang sini baru segede paha nih Bu, ada yang lewat nih tukang kayu. Bu, pada dijual 200.000. Berarti tidak sabar untuk menunggu itu. Ini ibu bikin meja yang di depan. Kalau sudah busuk, ini umurnya paling lama Bu, 25 sampai 30 tahun. Ini paling lama. Saya 25 tahun itu udah dapat meja besar itu. Saya bilang ke masyarakat, ke anak buah saya bilang, lihat tuh. Ibu sabar bikin ikon 25 tahun, bisa jadi meja. Kamu lihat, bapak itu nawar ke besar, 10 juta Bu saya bayar. Berarti kalau 7 meja, berarti 70 juta. Dia bisa buat anak sekolah. Iya, jadi harus Itu sabar. harus sabar. Itu, kunci cuman itu. Kalau saya buat ada tukang kayu, Bu, saya beli gelondongan 10 juta. Saya tidak mengajarkan masyarakat illegal logging. Oh Bu Rosita capek-capek membuat hutan hanya untuk illegal logging. Tidak mau kalau tidak dibuat produk. Jadi harus ada Harus nilai ada nilai tambahnya. tambah. Baik, dan Nah. pasti setelah ditebang ada penggantinya. Harus. Kenapa bibit sekarang banyak? Bila perlu nanti ibu naik ke sana datang ke sini harus nanam. Mau sekarang nanam juga dipersilahkan kita nanam. Ya. Dan sekarang masih terus menanam. Terus Kegiatan menanam dan Menanam merawat terus, itu itu tanpa tetap. henti-hentinya. Tetap sangat tetap. Saya kayak tadi datang dari sekolah, datang ke sini 100 orang, dia bawa bibit tadi di depan. Tapi saya bilang ini nggak kepake sama ibu, karena bibit kamu kecil. Bu, saya sumbangan dari yang namanya senior, tapi maaf, ini udah ada namanya bagus, tapi ini tidak ditanam. Nanti berebut dengan alang-alangnya. Ini aja yang tanam. Jadi kalau mau menyumbang di sini minimal harus 1 meter. Bu Rosita, kita sambil lihat-lihat Boleh? ya. Dan kita Iya, boleh. Silakan. Dan Ibu Rosita memang tinggalnya di sini juga. 25 punya rumah. tahun Wow. ada rumahnya di sini. Jadi tiap hari Kita dengan alam yang dengan segar. alam kita ajak ngomong, pohonnya diajak ngomong Bu. Ajak. Hai, jadi ya, kesian dong sama ibu udah tinggal di sini, udah ini, kamu harus jadi ya. Ya, hidup sehat sekali. Luar biasa. Yuk, Ya.
Orang datang ke sini mau ngapain sih datang ke hutan organik ini? Ayo kita nanam sama-sama, kita edukasi. Kita belajar sama-sama. Pohon apa aja mungkin kalau misalkan Jawa Barat udah nggak ada lagi. Terus Jawa ini pohonnya, saya mumpung masih komputernya masih bagus dari mulai menanam Softwarenya sampai sekarang masih masih bagus. Masih menerangkan lancar. ini agatis atau damar. Untuk apa kegunaan agatis atau damar? Getahnya itu bisa bikin cat. Insight with Desi Anwar kali ini dari hutan organik Mega Mendung yang diprakarsarai oleh Ibu Rosita yang sudah banyak sekali bercerita mengenai sejarahnya ya membangun hutan organik ini cukup panjang, banyak sekali tantangannya, tapi kita lihat benefitnya itu luar biasa. Tentu saja bukan untuk melestarikan alam, untuk kepentingan lingkungan, apalagi di daerah ini, daerah Bogor yang memang curah hujannya cukup tinggi, dan kalau tidak ada pohon yang bisa meresap air ini kan kita sudah tahu sekali ya bisa menciptakan banjir. Dan memang kawasan ini banyak sekali pembangunan, banyak sekali villa, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya adanya inisiatif untuk membuat hutan, membuat oase di tengah manusia-manusia ini. Tadi menarik sekali Ibu Rosita mengatakan bahwa paling besar itu paling banyak hamanya mengelola ini itu sebenarnya manusianya. Nah, tapi sekarang tiada istilahnya tak ada gula, tak ada semut lah. Ini kan sekarang sudah jadi. Sudah ya, jadi, dan betul. Manfaatnya kan sudah Merasakan merasakan, dan ini hutan memang nanti untuk masyarakat, dan untuk kepentingan ke alam juga. Alam juga kembali lagi ke alam, dan untuk benar-benar ini adalah asetnya Kabupaten Bogor lah gitu ya, betul nggak? Jadi pesan kita juga ini betul. perlu dirawat, perlu dipertahankan, jangan sampai area ini disulap menjadi suatu resort ataupun pembangunan yang dan tidak satu lagi, bersahabat para ya. wisata jangan dibuat. Nah, Kenapa? Sangat nanti sampahnya kayak Nah. gimana itu. Salah satunya itu ini seperti hamanya itu manusia. Tapi ini hutan ini kalau kita lihat, kita tadi sempat ternyata banyak ayamnya juga. Punya Betul. berapa ekor? Sekarang ada 1.600 ekor. Nah, 1.600 ekor ayam petelur. Petelur. Ya? Mungkin bisa cerita, selain pohon tentu Betul. saja yang manfaatnya sangat banyak, apa-apa saja yang bisa dikembangkan dan akhirnya bisa dijadikan nilai sumber nilai ekonomi. Ada kambing. Ada Tadi kambing. kita jalan, ada kambing sebetulnya di sini. Kambing ini benar-benar pupuknya, kotorannya itu untuk ke pohon, untuk ke pohon. Terus ini telur adalah untuk benar-benar uangnya berapa persennya untuk merawat hutan ini, Mbak Desi. Memang tidak sedikit kan biaya untuk merawat hutan ini. Sungguh banyak juga. Misalkan kos ya, kita hitung. Kalau misalkan orang di sini 75.000 lah per hari. Sebulan udah ketahuan. Belum mereka makannya. Makannya di sini. Jadi kita makan itu 24 jam. Makanan di sini. Untuk Apa pegawai aja kita yang makan? kerja Untuk sini. pegawai, untuk orang datang. Karena jauh kemana-mana. Nanti kalau orang datang nyasar, mau makan di mana? Di sini tidak ada. Jadi kita bersyukur selalu ada aja. Orang datang ke sini mau ngapain sih datang ke hutan organik ini? Ayo kita nanam sama-sama, kita edukasi. Kita belajar sama-sama. Pohon apa aja mungkin kalau misalkan Jawa Barat udah nggak ada lagi. Terus Jawa ini pohonnya, saya mumpung masih komputernya masih bagus dari mulai menanam Softwarenya sampai sekarang masih masih bagus. Masih menerangkan lancar. ini agatis atau damar. Untuk apa kegunaan agatis atau damar? Getahnya itu bisa bikin cat. Nanti kita bisa satu per pohon gitu. Di sini apa yang paling tertua? Ada cemara pohon. Cemara apa? Ada nih namanya pohon yang harum semacam cempaka pohon. Itu berapa tahun? Sudah ada 20 tahun. Jadi kenapa bisa
harum ini karena ada cempaka pohon. Jadi hutan organik ini dikelola juga untuk sebagai bukan agroforestry tapi untuk edukasi ya. Edukasi. Jadi harus siapa-siapa edukasi. saja yang bisa datang ke sini dan bisa menggunakan atau belajar dari Belajar sama-sama dari sekolah, ya kan, dari orang PT-PT apa yang datang. Ayo kita sama-sama belajar. Karena nanti siapa lagi kalau bukan kita mengajari sama mereka edukasi itu. Kan sekarang banyaknya gadget. Di mall minimal sekali seminggu kita atau 1 bulan sekali diajaklah ke sini. Diwajibkan juga nih Bu Desi, orang datang ke sini tuh harus nanam kopi, udah siapkan bibit kopi sama kita. Oke. Jadi siapa saja bisa datang, ke sini dan bisa Nanam istilahnya pohon. belajar Belajar menanam bersama. pohon dan lain sebagainya. Nah, dari segi peruntukannya, mulai dari tadi ayam. Kenapa ayam dan katanya ayam organik? Jadi apa yang manfaatnya, benefitnya selain untuk inilah perputaran Iya, karena udah ekonomi? bikin kan banyak tuh ayam banyak di mana-mana ayam. Tapi nggak tahu dalamnya tuh ada apa sih yang dikasih makannya. Kita memang pakai rempah sebagian. Kok bisa oren Bu? Jangan kita aja sehat dong. Kita juga harus makan sehat, ayam juga harus sehat. Biasanya orang ayam tidak berproduksi sampai 2 tahun, ini lebih dari 2 tahun dia masih berproduksi. Terus apa sih kelebihan ayam organik ini? Dalamnya orange bukan hanya orange saja gitu lah. Untuk kesehatan memang luar biasa. Saya setiap pagi 2 mentah. Dan ini mudah untuk merawat ayam. Mudah sekali. Dan setiap hari 2 kali kasih makan. Pagi misalkan jam 8, sore jam 3 kita kasih makan. Terus pagi jam 12 atau tadi sudah banyak telur kita panen. Gitu kita panen. Nanti ada datang diambil. Jadi ada yang off-takernya? datang, ada. Dijual kemana saja Bu? Dijual biasanya ada ke perumahan, ada orang pesan. Jadi kita memang tidak dijual ke pasar-pasar, tidak. Jadi dari hasil ini bisa menjadi sumber revenue untuk mengelola hutan ini. Wow, luar biasa sebenarnya. Kalau ini kita ngomong MBG ya sekarang ya. Sebenarnya dengan memiliki beberapa ayam bertelur ini dan dikelola dengan baik itu bisa memberi makan yang sehat, bagi anak-anak. 2 telur per hari. 2 telur per hari. Wow, Yang dirasakan bukan siapa? Ibu nih. 64 tahun perasaan nggak seperti itu. Nih, Karena masih fit. Makannya sehat. Dua telur. telur ayam mentah tiap hari. Gitu, tiap hari. Apalagi dari segi ekonominya akan dikembangkan. Tadi disebut kopi. Ya gini, Kenapa? sekarang gini, orang tahu kopi itu cuma minum kopi. Tapi harus tahu pohon kopi kayak apa. Buah kopi harus apa. Tapi kalau orang yang nanam kopi, saya ajak nanti loh 3 bulan datang lagi untuk bikin mupukin kopi. Nanti datang lagi mupukin kopi. Biasanya kopi itu 1,5 tahun dia baru berbuah. Itu paling lama. 1,5 setahun. ya? Setahun nanti kita ajak lagi. Tahu nggak pohon kopi buahnya kayak apa? Dipetik yang cerinya saja. Tapi mudah-mudahan ada orang nih denger nih, aku mau dong nyumbang buat roastingnya, bersyukur. Nanti mereka diajarin untuk Jadi roasting. nanti ini bisa dijadikan bisnis model baru ya? Model Bu? baru. Jadi gitu, jadi hanya jangan bilang tadi tanam tinggal, jadi tanam rawat. Anak kecil pun dari mulai umur berapa bisa merawat pohon itu dan mencintai. Digantung namanya di pohonnya. Jadi setiap dia datang, oh ini loh pohon aku yang aku tanam. Sekarang gini, pohon jadi ya aku pupukin. Waktu panen betapa dia bahagianya. Ibu yang merasakan, saya merasakan sendiri. Dari mulai nanam sampai panen, sampai seperti kita berbahagia. Ini sudah jalan ini? Baru mau mulai. Makanya saya mengundang siapa aja datang ke sini. Jadi apa cita-citanya dengan kopi ini? Nanti karena ini sekarang kan lagi tren ya, banyak sekali. Wah ini orang kalau kita apalagi kopi, semuanya itu kopi, punya kopi. Justru kan kenapa beda dari yang lain? Jadi saya mau bikin kemasan, ada historinya. Ada ceritanya. Ada ceritanya dari mulai gundul sampai ke sini. Dan ini bukan sembarangan kopi. Kita pilih yang sudah matangnya. Kan ada orang beli kopi itu yang hijaunya dia satu intik enggak. Jadi ini yang cari yang merah-merah. Yang cari yang merahnya. Jadi kopinya apa katanya? Robusta atau kita Arabica? Campur. Ada Robusta sama Arabica. Tapi rasanya brandnya hutan organik apa sih? Lain dari yang lain gitu loh Mbak Desi. Wow. Kalau misalkan, oh di sini ketinggian sini ada Robusta ada. Oh ini tapi dicampur. Jadi kayak apa rasanya ya? Gitu dong. Jadi beda dari yang lain tuh karena apa? Ketinggian di sini kan 800. Ada bilang, "Bu, ini Robusta, ini Arabica." Tapi saya enggak. Saya beli bibit kopi. Benar-benar bibit yang benar bersertifikat. Dan ini beli bibit benar-benar gimana rasanya nanti
kalau sudah berbuah rasanya 2 jenis pohon kita satuin. Roastingnya kita samain. Dan itu bisa dari yang lain mungkin gitu ya, Mak. Jadi cita-citanya dari hutan organik ini banyak ininya ya, sumber-sumber ekonomi. Ekonominya. Karena harus menciptakan sendiri. Apa sih ke depannya? Kayaknya kalau kopi nggak mati-mati deh. Semua orang pasti ngopi gitu loh. Ya kan? Ah udahlah deh kopi. So, ada anakku, Bu ini. Enggak, aku mau kopi aja. Kenapa? Hanya orang di mana sebentar lagi bikin kafe kopi. Tapi banyak orang ngopi nggak tahu pohon dan nggak tahu buahnya. Bu, saya minta foto, saya ngepain sama ibu. Tapi saya tidak punya tanah, pengen nanam. Oh banyak cara, saya bilang. Gitu. Jadi saya juga bersyukur, ternyata kemana ada orang dari Malaysia datang, dari Singapura datang, hanya minta foto, wawancara. Ternyata saya satu-satunya wanita ASEAN yang membuat hutan pribadi. Nanti bagaimana? Akan bekerja sama dengan Siapa aja yang datang? petani kopi atau? Kan sambil belajar ibu juga. Kenapa cari bibit ini dari balai kopi yang benar? Berapa lama? Berapa pemupukannya? Gimana hasil panennya? Berapa? Kalau sudah begini, nanti ke orang roasting kayak gimana belajar? Bu harus ada untuk pembelah kopi. Itu berapa sih? Kita kan harus tahu. Bagaimana kalau buat roastingnya apa sih? Buat pengeringan di open apa sih? Apakah mesti tradisional yang baiknya? Kalau saya dulu panen ibu-ibu di sini atau teh dipetik saja pucuknya, yang atasnya aja, yang kecil-kecilnya. Tapi saya cuma bikinnya di sini ada namanya bikin zaman dulu nih pegawai saya kalau bawa itu dia bawa sekantong plastik, dia gini, dia tutup sendiri, terus dia pergi ke dapur saya, dia bener gong saya pakai penggorengan, begitu dia air panas terus ada gitu. Terus ada lagi kopi orang sini membuat tradisional bener Bu, sudah direndam, dikupas sama mereka sini dijemur, tapi tidak merah semua kan. Terus dia gongseng pakai mentega, gongsengnya. Bu punya mentega sedikit, kasih mentega. Wow. Itu juga tradisional. Jadi tapi sebenarnya banyak sekali inovasi itu. Baik. Apa kita harus bikin tungku sendiri? Apa harus pakai mesin yang dibilang roasting? Kita kan nggak tahu. Ya mungkin nanti kita lihat ya pengembangannya. Nah jadi telur ada, kopi ada. Kalau dari tumbuh-tumbuhan lain yang bisa dikembangkan nilai tambahnya dijadikan sumber ekonominya itu apa? Tadi saya lihat ini kan ada sayur-sayuran ditanam gitu kan, juga atau saya bilang kan sayur sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa karena kanopi. Kanopi tertutup. Kalau herbal, tanaman herbal juga tanaman sudah. herbal bisa jahe. Jahe. Ya itulah ada ya rempah-rempah aja. Tapi tidak terlalu banyak hanya untuk konsumsi dan untuk ayam saja. Tapi kalau kopi jauh lebih prospektif ya, dan bisa depan. karena tumbuhnya di kanopi. Karena kopi itu sebenarnya saya belajar tuh butuh naungan. Ini sangat banyak naungan gitu loh. Jadi itulah butuh naungan. Wow. Ini kan kita dalam rangka Hari Bumi juga ya, secara perspektif ya Indonesia kita juga tentu saja ingin mengurangi emisi dan lain sebagainya. Mungkin apa kira-kira yang menjadi renungan karena yang dilakukan oleh Ibu Rosita ini sangat membantu untuk menyerap CO2, gas rumah kaca dan kalau bisa ini sebenarnya bisa nggak direplikasi oleh siapa saja bisa dijadikan contoh juga bagi pemerintah sehingga tidak harus mulai itu dari nol nih cara untuk menanam pohon dan juga untuk membangun pengembangan hutan alami. Sekarang sudah mulai. Sekarang gini kan ada di sini juga banyak. Sekarang ada orang Bu, saya mau bikin kayak seperti Ibu. Kemarin datang juga dari Pancawati sini, dia punya tanah 20 hektar. Saya bikin mau seperti Ibu. Saya bilang saya bersyukur. Kan nanti di mana-mana itu ada hutan organik. Dia bilang apa yang mesti saya bantu? Saya bilang gini, bibitnya harus begini. Cara juga kamu harus lihat pH-nya. Curah hujannya tinggi nggak seperti kita. Kenapa jangan sampai kayak saya bilang kegagalan saya itu yang paling berharga buat saya. Saya bilang saya sini sekarang tuh tidak mahal ya untuk kayak dulu kan saya mesti dulu yang mendukung saya kan udah Yana Bali Bu. Jadi saya bawa ke sana. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak toko pertanian yang buat mengukur pH. Seperti apa? Kalau misalkan orang mau mulai pertama, ya kan? Ambil tanahnya, taruh ke wadah.
nanti ada yang beli di kertas itu cuma 25.000 dan banyak Saya sekali. tahu ini apakah asam Apakah atau asam basah. ke basah? Warnanya seperti apa? Kan sudah tahu. Ya. Oh kalau asam Agak berarti merah. tanda merah. Ini. Jadi sekarang tuh tidak ada yang bilang harus kayak saya gagal. Itu bisa. Tanaman apa yang produksi? Bapak mau bukan hutan ini mau apa? Mau hutan produksi, ya dong? Atau mau benar-benar bukan hutan kayak ibu konservasi? Kan saya tanya dulu ke orang. Konservasi. Ya kan dia bilang, Bu enggak, saya pengen kayak ibu. Karena saya sering nonton. Rupanya saya banyak orang. Saya juga sekarang jadi artis, Bu. Tidak jadi artis. Setiap orang saya pergi ke mall pasti orang minta foto sama saya. Iya, luar biasa kan, luar biasa role Tapi saya model. tahu nggak, Bu, saya minta foto, saya ngapain sama ibu. Tapi saya tidak punya tanah, pengen nanam. Oh banyak cara, saya bilang gitu. Jadi saya juga bersyukur, ternyata kemana ada orang dari Malaysia datang, dari Singapura datang, hanya minta foto, wawancara. Ternyata saya satu-satunya wanita ASEAN yang membuat hutan pribadi. Dia kasih dolar ke saya, Bu. Bu, saya tidak bisa ngapain, ini yang membantu untuk perawatan. Bersyukur. Dari luar datang tuh. Tapi kalau di kita kan cuma gitu aja, nggak ada. Kalau dari pemerintah daerah ini apa kira-kira Ya. Saya diberi difasilitasi atau bahkan jadi kadang-kadang jadi sumber hama juga? Bagaimana? Karena ini aset kalau saya lihat ya, aset untuk yang memberi manfaat kepada semua. Saya bersyukur juga. Dulu zaman namanya, boleh dong sebut nama nggak masalah kali ya. Dulu bupati yang namanya Rahmat Sen, saya mau dibongkar, saya mau diusir dari sini, ya kan. Tapi sekarang bupati yang sekarang lebih baik, dia mencintai lingkungan, datang ke hutan organik. Salah satu bupati saya tinggal 25 tahun baru ada bupati ini yang datang ke sini dan membuat begitu bahagia. Dia nanam sampai nangis, Bu. Bu Rosita kalau ada apa lapor dengan saya. Saya bilang gini, Pak, mumpung Bapak jadi bupati. Perlu bupati seperti ini ya. Iya, saya minta ke Bapak, saya membuat surat, ini hutan konservasi yang diakui ini aset Kabupaten Bogor. Salah satunya tidak diserang oleh properti. Yang paling jahat kan properti. Saya sudah beberapa kali didatangin jagoan-jagoan, tapi saya juga lebih jagoan dari mereka gitu loh maksudnya. Siapa yang berani yang Bu Rosita? Awas. Seperti itu. Gitu. Jadi saya minta, tapi dia sangat berduka sebelum. Saya kemarin juga benar-benar pencetus hutan organik dari satu kabupaten ada 40 kecamatan membuat hutan satu kecamatan 1 hektar. Pencetusnya dari sini. Dia datang ke sini, bawa semua aparatnya ke sini, mencetuskan 1 hektar 1 kecamatan. Bisa, berarti 40 kecamatan yang akan hijau di Bogor ini. Ini sudah jalan atau sudah jalan. Sudah ada jalan. Karena saya selalu kalau ada penanaman saya jadi pendampingnya bupati, Bu. Ini kenal Ibu Rosita. Bagus lah, kita perlu ya pemimpin yang memiliki visi yang kayak gitu. Dan baru visioner, satu-satunya ya. di Bogor itu saya bilang beberapa saya sudah 25 tahun tinggal di Bogor, maksudnya tinggal di hutan ini baru yang benar-benar dia merasakan dekat sekali dengan lingkungan, dekat sekali dengan masyarakat dan ada ide-ide ya untuk lebih baik Kabupaten Bogor ini untuk penghijauan. Baguslah kalau begitu. Banyak orang juga bilang ini, Bu saya tidak punya lahan. Tapi banyak cara. Banyak caranya apa? Dulu tuh ada yang namanya kan hutan ini hancur karena illegal logging. Kenapa tidak menciptakan illegal planting? Kalau kedepannya taruhlah ini kan kita doakan dan kita kalau saya lihat Ibu Rosita kan masih sangat sehat ya. Anak-anak kira-kira mau meneruskan usaha ini dan bagaimana kedepannya supaya justru kalau bisa semakin besar dan semakin ditiru sama orang banyak dan sama orang berduit di mana-mana banyak panah tidur dan terlantar mudah hatinya tergerak untuk membuat seperti hutan organik. Jadi gini, saya 2 anak, cucu saya 7. Jadi anak saya 1 adalah penghijauan seluruh Indonesia dulu bersama SBY dan Doni Munardo. Ya, anak saya yang kecil. Itu memang dia dulu sekolah organik sama orang Amerika. Jadi dia sampai sekarang di lingkungan. Yang satu yang namanya Mas Akbar karena lihat bapaknya keliling dunia, dia ikut permenyakan. Begitu bapaknya meninggal wafat 2019, dia bilang, Bu aku ikut ibu dong. Oleh ikut saya.
Tapi kamu harus benar-benar ikut dengan ibu. Bersyukur sampai sekarang. Sekarang dia kemana nggak ada. Dia rapat untuk memperbaiki Antam. Reklamasi Antam. Yang dibully. Dia ke sana. Rapat ini hari ke Jakarta. Jadi memang bukan di sini aja. Di luar Jawa di mana-mana ada. Dia minta reklamasi. Berapa per tahun itu urusan dia lah ya. Dia belajar tentang ini. Gitu lah. Terus cucu saya itu sekarang masuk ke hutanan perempuan. Sudah semester 3 Pasti bangga sekarang. ya. Harus bangga. Dia sudah ke Unpad kemana. Saya tidak mengarahkan dia. Semua tidak ada yang diarahkan. Tapi dia bilang, dibilangnya Anin orang Sunda. Anin, aku Joya sudah masuk IPB. Kok kamu masuk IPB? Kan kamu ke Bandung. Aku udah siapin, kamu mau di Bandung? Enggak Anin, aku mau di IPB. Tapi aku ambil kehutanan. Kita bersyukur, berarti hatinya tergerak. Iya. Untuk melanjutkan ini. Kamu ambil apa? Pertama aku ekowisata ya Nin. Itu kan termasuk dengan tuntutan apa maunya aja. Iya. Kita tidak bisa, anak sekarang itu harus memaksakan. Tapi ini sudah mulai dari saya, anak saya, cucu sudah mulai untuk generasi penerus, untuk mengelola saja nih Mbak Desi. Karena ini sudah masuk yayasan, Iya. hanya mengelola saja untuk kita. Iya. Tapi saya tidak khawatir kalau saya tidak ada. Tapi ada berkelanjutan cucu dan anak Iya. saya. Nah, mungkin ini pesan-pesan untuk terutama pemirsa-pemirsa kita Ya, yang betul. muda, dan kita semua ini sangat terinspirasi. Oleh sebab itu, kenapa kalau kita berbicara apa yang bisa dilakukan, ya apalagi bahwa satu orang itu bisa membuat perubahan yang luar biasa kalau memang ada komitmen dan tekadnya. Our hero is Bu Rosita, itu selalu kepikiran, wah, karena melakukan dan ada hasilnya dan manfaatnya juga bisa Manfaatnya kita untuk orang bisa banyak. nikmati semua. Pesan khusus bagi generasi muda yang ingin melakukan sesuatu yang bisa membawa perubahan, tapi ini kan simple tapi yang bisa berkelanjutan dan bisa menciptakan perubahan yang berarti. Baik. Jadi gini, pesan buat anak muda, anak zaman now, anak zaman Tenji, anak sekarang. Kalau mau ke lingkungan itu, ada bilang, wah sangat repot, tidak. Cintai dulu diri sendirinya. Cintai lingkungan di dalam keluarga. Salah satunya, kemarin kan hari ibu dari ibunya. Sekarang memang harus mencintai lingkungan yang ada. Satu, mereka dari diri sendiri untuk tidak buang sampah sembarangan. Pentingnya nih. Untuk tidak merokok di tempat sembarangan. Itu salah satu. Saya juga banyak lihat ada orang ngepet-ngepet di mana aja. Ya kan? Cintai. Banyak orang juga bilang ini, Bu saya tidak punya lahan. Tapi banyak cara. Banyak caranya apa? Dulu tuh ada yang namanya kan hutan ini hancur karena illegal logging. Kenapa tidak menciptakan illegal planting? Apa illegal planting? Anak muda nih punya kelompok, ya kan? Naik motor, jalan-jalan ke sungai, abrasi tidak ada pohon. Kenapa dia tidak tanam pohon? Dia beruyuran 10.000 saja per orang. Daripada buat di rokok segitu banyak uyuran untuk menanam pohon. Tapi ada satu cara. Sebelum dia menanam, dipoto. Lahan kosong, potong. Bikin lombang dipoto, menanam dipoto, setiap jalan-jalan dilihat fotonya. Dipupukkan kembali. Misalkan orang perairan marah, boleh papa air punya bapak, pohon punya saya. Dari mana? Ini loh datanya, di handphone saya sudah terlihat. Jadi ada buktinya. Ada buktinya. Bapak boleh tebang pohon saya tapi harus dikembalikan saja. Saya menjual ke bapak pohon ini, saya akan beribu-ribu, saya akan membeli untuk kembali. Pohon itu terbaik. Jalan raya, jualan sepanjang jalan mereka kebut-kebutan. Nggak ada pohon. 3 meter dari jalan, bahu jalan, kenapa mereka tidak tanamnya? PU marah, punya data nggak itu punya bapak? Boleh kita datang ke kantor PU nebang bapak ini enggak. Tanpa izin, saya tidak perlu izin karena ini sangat panas. Karena saya peduli saja kelompok kami untuk membuat. Supaya orang jalan teduh dan menyerap oksigen, jangan knalpot saja yang diserap. Itu yang saya ciptakan, kenapa illegal planting. Supaya membangkitkan anak muda untuk mau menanam di mana saja. Kalau lihat tanah kosong, nanti ditebang orang, kita harus ikhlas. Tapi setiap mereka jalan, dilihatlah pohon yang mereka tanam. Wow. Itu juga sama, tanam raw,
Tanam rawat. Tanam rawat, jangan tanam di tinggal, Bu Rosita. Itu salah satunya, ya kan? Gitu. Terima kasih banyak, sangat Sama-sama. menginspirasi dan kita harapkan juga banyak sekali yang ikut terinspirasi dan kalau ada lahan kosong jangan lupa Tanam pohon. tanam. Tapi sekali lagi cara menanam yang baik adalah Tanam tanam rawat. rawat, jangan ditinggal dan pastikan di Pastikan atas 1 1 meter. meter. Agak mahal sedikit, tapi kalau berkelompok kan jadi bukit. Itu. Iya, baik. Itulah. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Desi. Bu Rosita. Iya, terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNN Insight, cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.